Valuasi ngeri Veda Pratama di Moto3 2026. Mahkota berlapis emas, simbol banteng merah yang eksklusif. Coba perhatikan helm Veda baik-baik, karena bagi mata orang awam, itu mungkin hanyalah pelindung kepala biasa dengan grafis banteng merah yang ikonik. Namun, di dalam ekosistem bisnis pedok MotoGP yang sangat kejam, helm tersebut adalah properti paling mahal dan sakral di dunia balap. Logo Red Bull ini bukan sekadar stiker estetika, melainkan sebuah simbol kasta tertinggi yang tidak akan pernah bisa dibeli meskipun Anda memiliki tumpukan uang triliunan rupiah di rekening bank. Anda tidak bisa memaksa Red Bull untuk menempelkan identitas mereka di dahi Anda jika Anda tidak memiliki prestasi yang benar-benar fenomenal. Ini adalah pengakuan dunia bahwa Veda Pratama bukan lagi sekadar pembalap berbakat, melainkan seorang chosen one yang telah lulus seleksi alam dari jutaan talenta di seluruh kolong langit. Helm ini adalah bukti validasi global yang nyata. Mesin konten global. Veda dalam pusaran media house raksasa. Satu hal krusial yang harus kita pahami bersama adalah fakta bahwa Red Bull bukanlah sekadar perusahaan minuman energi biasa. Mereka adalah sebuah media house raksasa yang kebetulan menjual minuman sebagai bahan bakarnya. Ketika Veda resmi menyandang status sebagai Red Bull Athlete, ia secara otomatis tersedot ke dalam pusaran ekosistem konten yang memiliki daya jangkau tanpa batas di seluruh dunia. Dulu, eksposur Veda mungkin hanya berputar hebat di wilayah Indonesia atau Asia saja. Namun, mulai tahun 2026, wajah anak Gunung Kidul ini akan menghiasi feed Instagram Red Bull Global dan dokumenter balap Eropa. Market value Veda akan meluas secara brutal melintasi batas samudra. Namanya akan tertanam kuat di benak para bos tim besar MotoGP jauh sebelum ia menginjakkan kaki di kelas utama. Ini adalah branding gratis bernilai miliaran rupiah yang sangat luar biasa. Posisi tawar berlapis, kekuatan negosiasi di atas aspal panas. Dalam industri balap yang penuh intrik, pembalap seringkali menjadi pihak yang paling rentan dikorbankan jika performa motor menurun atau sponsor utama tim tiba-tiba hengkang. Namun dengan kontrak personal dari Red Bull, Veda Pratama kini memiliki leverage atau posisi tawar yang sangat kuat di meja negosiasi. Kontrak ini bertindak sebagai asuransi karir yang sangat solid di tengah ketidakpastian dunia balap motor internasional. Skenario pahitnya, jika performa motor Honda di masa depan mengalami kendala teknis yang hebat, Veda tetap memiliki jaring pengaman yang membuatnya bisa membalap dengan sangat tenang tanpa perlu takut kehilangan masa depannya. Status ini memberinya kekuatan untuk berkata tidak pada tawaran yang merugikan, karena ia bukan lagi pembalap yang butuh sekedar tempat duduk, melainkan aset berharga yang sangat dilindungi oleh brand global. Efek domino valuasi, kenaikan harga setiap inci baju balapnya. Mari kita bicara tentang fenomena The Domino Effect yang akan mengubah peta finansial Veda secara total di tahun 2026. Begitu logo banteng merah itu melekat permanen di helm Veda, secara otomatis harga setiap lapak iklan di sekujur tubuhnya akan mengalami lonjakan nilai yang sangat drastis. Bayangkan Anda adalah seorang pemilik merek besar yang ingin produknya dikenal luas. Ketika Anda tahu Veda adalah atlet Red Bull, Anda tahu bahwa wajahnya akan terus disorot oleh kamera televisi dunia setiap pekannya. Oleh karena itu, jika Anda ingin logo perusahaan Anda bersanding di sebelah logo Red Bull di baju balap Veda, Anda harus bersiap membayar harga premium yang jauh lebih mahal dari sebelumnya. Status Red Bull ini adalah magnet yang menarik perhatian sponsor-sponsor kelas kakap lainnya untuk ikut mengantre dan menaruh investasi mereka pada sosok pembalap muda ini. Belajar dari sang fenomena, jejak finansial ala Pedro Acosta. Untuk memahami angka-angka di balik kontrak ini, kita harus melihat sejarah yang pernah diukir oleh Pedro Acosta saat mengacak-acak kelas Moto3 tahun 2021 silam. Mayoritas pembalap di kelas ini sebenarnya mendapatkan gaji yang sangat kecil, bahkan banyak yang membalap secara cuma-cuma atau hanya mengandalkan uang saku minimalis untuk bertahan hidup di Eropa. Namun, ceritanya menjadi sangat berbeda jika Anda menyandang status sebagai Red Bull atlet seperti Veda. Berdasarkan data pasar, kontrak personal sponsorship dari Red Bull untuk talenta papan atas di kelas Moto3 nilainya bisa menembus angka 150.000 euro atau setara dengan 2,5 miliar rupiah per tahun. Ingat, angka fantastis itu baru berasal dari satu stiker di helm saja, belum termasuk gaji resmi dari tim balapnya. Veda kini berada di jalur yang sama dengan para legenda besar yang mengawali kejayaannya. Sang multiplier efek, ladang cuan dari ujung kepala hingga kaki. Kenaikan nilai ini menciptakan apa yang disebut sebagai the multiplier effect dalam bisnis olahraga profesional. Mari kita bedah secara lebih mendalam. Ketika brand helm seperti Arai melihat Veda dikontrak oleh Red Bull, mereka sadar bahwa nilai kontrak mereka pun harus naik demi menjaga kemitraan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk produsen sarung tangan, sepatu balap, hingga baju pelindung yang ia kenakan setiap saat di lintasan.
Para bos merek ini pasti berpikir bahwa jika Veda diwawancarai oleh media global, produk mereka akan ikut masuk televisi di seluruh dunia secara simultan. Dampaknya, Veda tidak hanya mendapatkan uang dari satu sumber saja, melainkan mengalami kenaikan tarif dari seluruh sponsor pribadinya secara serentak. Brand value-nya telah resmi naik kelas, memaksa semua mitra bisnisnya untuk melakukan rebate atau penawaran ulang demi tetap menempel pada aset ini. Estimasi valuasi 2026, proyeksi startup unicorn di dunia balap. Berdasarkan analisis pasar yang tajam, kita bisa melakukan estimasi kasar terhadap brand value seorang Veda Pratama di musim 2026 mendatang. Dengan akumulasi dari berbagai kontrak sponsorship dan statusnya yang prestisius, total valuasinya diprediksi bisa menyentuh angka 5 hingga 8 miliar rupiah per musim dalam ekspektasi tingginya. Bahkan jika kita menggunakan angka yang sangat konservatif sekalipun, nilai sebesar 2 hingga 3 miliar rupiah per tahun masih berada dalam jangkauan yang sangat realistis bagi pembalap seusianya. Untuk anak muda yang baru memulai perjalanannya di kancah dunia, ini adalah angka yang sangat fantastis dan mencengangkan. Veda kini bukan lagi sekadar atlet motor biasa, melainkan sebuah startup unicorn yang sedang melakukan pembakaran uang menuju proses IPO yang megah saat ia naik ke kelas MotoGP nanti di masa depan yang tidak lama lagi. Aset digital yang meledak, mata uang baru di era media sosial. Kekayaan Veda tidak hanya berhenti di lintasan balap, karena kita harus menghitung aset digitalnya yang sangat bernilai di era modern saat ini. Jumlah pengikut di media sosial adalah mata uang baru, dan akun Instagram Veda adalah ladang emas yang sedang menunggu untuk digali lebih dalam lagi. Begitu ia mulai membagikan konten eksklusif bersama atlet-atlet elit dunia lainnya di bawah naungan Red Bull, tingkat keterlibatan atau engagement rate akunnya diprediksi akan meledak secara eksponensial. Brand-brand luar negeri dari sektor non-balap seperti jam tangan mewah, gadget canggih, hingga produk gaya hidup akan mulai melirik Veda sebagai influencer global yang sangat berpengaruh. Nilai untuk satu kali unggahan berbayar di akunnya akan melonjak tinggi karena ia kini dipandang sebagai personal IP yang memiliki pengaruh kuat secara internasional. Paket lengkap sang juara, sinergi bakat, sains dan bisnis. Jika kita menarik benang merah dari seluruh perjalanan ini, kita akan melihat sebuah complete package yang sangat jarang dimiliki oleh pembalap Indonesia sebelumnya. Pertama, Veda memiliki skill yang sudah tidak perlu diragukan lagi dengan dominasi mutlak di Asia Talent Cup dan Rookies Cup. Kedua, kondisi fisik dan mentalnya kini sedang ditempa secara ekstrim di pusat pelatihan Red Bull APC Austria. Ketiga, kekuatan politik dan finansialnya kini sudah diamankan melalui status Red Bull Athlete yang sangat mentereng. Rumus untuk menjadi juara dunia sudah lengkap di genggamannya. Perpaduan antara talenta alami, pendekatan sains olahraga yang modern, serta dukungan bisnis yang masif. Semua elemen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa Veda Pratama tidak hanya akan menjadi sekadar peserta di Moto3, melainkan seorang penantang gelar juara dunia. Mengawal sejarah, tugas kita menjadi saksi kejayaan bangsa. Kini, setelah semua fasilitas dan dukungan finansial berada di tangan, tugas utama Veda tinggal satu, membuktikan segala potensi hebatnya di atas lintasan balap yang sangat kejam. Sebagai pendukung setia dari Indonesia, tugas kita adalah terus mengawal, mendoakan, dan menjadi saksi sejarah atas perjuangan pemuda asal Gunung Kidul ini di kancah internasional. Jangan sampai kalian melewatkan satu detik pun momen perjalanan epik Veda di tahun 2026 nanti, karena kita sedang melihat proses lahirnya legenda baru dari tanah air. Pastikan kita semua tetap berada di garda terdepan untuk merayakan setiap manuver tajam, setiap podium yang diraih, dan setiap kemenangan yang akan mencetak sejarah baru bagi dunia balap motor Indonesia. Ini bukan hanya tentang Veda, ini adalah tentang harga diri dan kebanggaan merah putih di mata dunia yang semakin bersinar terang.